Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari global market cap-nya yang dimana mencangkup sekitar 2 juta lebih cryptocurrency ya teman-teman, atau kripto ya. Mencangkup 2 juta lebih altcoin teman-teman, di mana market cap-nya saat ini berada di area 1,6 triliun dolar, ada sekitar persentase kenaikan 0,5%, dan di sini untuk Bitcoin dominance ada sedikit penurunan sekitar 0,1% teman-teman ya. Untuk fear and greed-nya masih sama di level 81. Untuk kinerja daripada Bitcoin udah beberapa kali sebenarnya dia recover di area 44. Ya, cuman memang spekulasi dunia kripto seperti ini teman-teman ya, ketika dia menyentuh di level tertentu dan di situ ada area-area demand atau area supply ya, otomatis teman-teman ya, kalau nggak meneruskan kenaikannya berarti dia akan ada yang namanya retracement atau koreksi ya, seperti itu. Kalau ditanya technical analysis, kalau menurut saya pribadi adalah di mana kita bisa mencari SNR, SND-nya gitu teman-teman. Untuk apa? Untuk mencari area-area entry untuk mendapatkan harga-harga terbaik gitu teman-teman, untuk invest jangka panjang ya. Nah, kali ini teman-teman dengan kinerja daripada altcoin yang bisa dikatakan hampir merata hijau royo-royo ya, ada sedikit informasi yang cukup menarik nih datang daripada SRP teman-teman ya. Kalau kita lihat SRP sendiri adalah apa ya, bisa dikatakan bank sentralnya cryptocurrency gitu teman-teman. Jadi di sini ada beberapa spekulasi yang dimana ini langsung memicu spekulasi dari suatu pertukaran exchanger teman-teman, yang notabene ya cukup besar juga ya, yang dimana juga bisa membawa presentasi ke harga yang cukup mantap jiwa ya. Jadi di sini sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita lihat untuk real chartnya. Jadi udah agak lama ya teman-teman kita nggak lihat real chart daripada SRP, dan kalau kita lihat bersama-sama untuk SRP ini teman-teman ya, dia sudah 2 kali ya menyentuh di area resistennya. Yang pertama adalah di ini ya, ini yang kedua adalah di dia hanya membuat shadow yang cukup panjang atau limited shadow ya teman-teman, yang dimana memang di area yang tersentuh ini adalah area yang kita beri marking ini ya. Nah, area yang kita beri marking ini ketika dia mampu kejebol teman-teman, simpelnya di sinilah area resisten ini teman-teman. Ketika memang SRP mampu menjebol di level 7139 dan dia mampu mempertahankan level tersebut, nah targetnya adalah di area 8198. Nah, area 198 ini teman-teman ya, 8198 ya, sorry ya. Ini area yang cukup krusial juga, yang dimana di sini ada area yang cukup kuat untuk membanting harga agar kembali lagi turun. Cuman kemungkinan besar teman-teman kalau memang SRP mampu menembus di area 8180, 82 gitu teman-teman, mungkin dia akan terjadi koreksi tapi akan tertahan di level kepala 7 ya. 71, 72 itu adalah area pertahanan untuk SRP berikutnya ketika memang dia mampu menyentuh di level kepala 8 ya. Maka dari itu perjalanan daripada SRP masih panjang, tapi kalau untuk sesuatu hal yang mungkin bisa membawa presentasi mantap jiwa ini perlu kita bahas. Langsung kita menuju ke TKP-nya ya. Nah, jadi dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, permintaan harga Bitrue ya, suatu exchange atau cek ya, Bitrue XRP memicu spekulasi untuk menyentuh di level harga 50 dolar. Wow ya, bisa ke 10 dolar aja kita udah waduh apa ya, mobil baru kah, rumah baru, atau beli tanah gitu ya kan, kalau bisa menyentuh ke 10 dolar teman-teman, apalagi sampai ke 50 dolar. Syukur-syukur buat teman-teman semua yang memiliki SRP banyak ya, yang beragama muslim ya, semoga bisa menunaikan ibadah haji ya. Kalau kalian belum siap, mungkin orang tua kalian yang udah siap untuk berangkat, kalian bisa memberangkatkannya, amin ya. Oke, jadi di sini teman-teman ya,
Kalau kita lihat pertukaran kripto terkemuka yang berbasis di Singapura, Bitrue yang terkenal dengan upaya yang pro XRP baru-baru ini memicu spekulasi tentang harga XRP di tengah kenaikan yang sedang berlangsung. Jadi di sini teman-teman ya, kalau kita lihat melalui platform media sosial X, Bitrue mencari perdagangan para penggemar XRP tentang target harga XRP selanjutnya. Berapa harga yang akan ditembus XRP? Cuit bursa tersebut melontarkan percakapan terbuka tentang potensi harga XRP ya. XRP menjadi di level $1 atau $50 ya, intinya $1 sampai $50, bisa di level $5 ya kan, $7, $10 atau $15 gitu teman-teman ya. Tweet Bitrue menghasilkan keterlibatan yang besar, menampilkan proyek harga yang bervariasi untuk XRP. Salah satunya pemberi komentar terkemuka adalah duta merek XRPinet ya, yang dimana dia berpendapat bahwa XRP sekarang berada di jalur menuju $50 teman-teman. Wow ya. Jadi perkiraan XRP yang luar biasa didasarkan pada peluang pasar fintech yang baru terungkap di Afrika. Oke ya. Jadi dari pasar fintech ini yang baru terkuak teman-teman, yang baru terbongkar, yang diperkirakan mencapai di area $2,7 triliun ya, seperti yang dilaporkan oleh The Crypto Basic beberapa hari yang lalu, yang dimana Ripple telah menyoroti peran penting XRP dalam lanskap pembayaran di Afrika. Nah, selain itu, Ripple menyebutkan bahwa pendapatan dari jasa keuangan di Afrika diperkirakan akan mencapai di area 230 miliar pada tahun 2025 ya. Sebagai hasilnya, Ripple menjalin aliansi strategis dengan pemrosesan pembayaran yang berbasis di Afrika Anafrik ya, untuk memanfaatkan aliran pendapatan yang diproyeksikan dengan XRP. Mantap jiwa bukan? Nah, pasar senilai $2,7 triliun di Afrika akan mengirimnya XRP ke level $50, kata duta besar XRPinet ya. Namun masih belum jelas apakah duta XRPinet itu serius atau hanya bercanda, karena XRP yang mencapai di area $50 dari harga saat ini memerlukan pertumbuhan hampir 8.000% teman-teman ya. Nah, jadi di sini sementara itu seorang insinyur data yang berbasis di Amerika Serikat, Don Mining, berpendapat bahwa XRP harus secara teknis menembus kisaran 1 hingga $1,3 mengingat keadaan pasar kripto yang bullish secara keseluruhan dan kemenangan regulasi XRP. Tetapi ada sesuatu yang menghambatnya, tambah mining. Oke ya. Jadi XRP mematahkan hati sebagai gantinya. Jadi sementara banyak komentator lain memiliki pandangan serupa bahwa XRP akan segera menembus di level $1, beberapa orang menyuarakan kepastian mengenai kelayakan perkiraan bullish yang diterima secara luas. Misal, seorang penggemar kripto dengan bercanda mengatakan bahwa XRP lebih memilih mematahkan hati setiap hari daripada melanggar target harga apapun. Khususnya perspektif lucu ini mungkin berasal dari pengamat bahwa meskipun Bitcoin melonjak dari 38 menjadi lebih dari $44.000 hanya dalam 7 hari terakhir, XRP hanya mengalami dampak minimal. Selain itu, data menunjukkan bahwa XRP bernilai 0,5 pada tahun 2018, kisaran yang masih ditempati 5 tahun kemudian, yang pada dasarnya menghancurkan hati investornya. Nah, jadi pandangannya seperti ini teman-teman ya. Oke, apakah XRP bisa ke $50.000? Jawabannya itu ada kemungkinan besar, bahkan bisa lebih dari $50.000 teman-teman, ketika adopsi massal Ripple di berbagai negara udah terjadi ya. Yang dimana bisa kalian ketahui sendiri ya, ketika sistem CBDC ini udah mulai beroperasi ya kan, yang notabene teman-teman yang marak di media sosial adalah menunjuk XRP ini sebagai token atau koin pembayaran lintas batas ya. Maka dari itu perbankan akan menggunakan XRP sebagai sarana atau jembatan untuk memindahkan dana itu teman-teman ya. Yang dimana bank-bank sentral juga melakukan transaksi harian yang cukup besar ya. Itu poin pertama.
Poin kedua adalah yaitu tentang kasus yang dihadapi Ripple saat ini teman-teman, yang dimana berspekulasi kasus ini katanya akan selesai di awal tahun 2024, yang dimana menyoroti 99,99% itu kemenangan berada di tangan Ripple. Ini akan membawa nilai positif terhadap harga XRP juga ya. Maka dari itu kalau kita berbicara tentang apakah ini bisa terjadi, dunia cryptocurrency itu nggak bisa ditebak secara pasti teman-teman, hanya bisa diperkirakan atau diangan-angan ya. Jadi sesuatu hal itu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun ya, itu di dunia kripto. Banyak analis yang mengatakan Bitcoin bakal scam, Bitcoin bakal mati, Bitcoin bakal menjadi nol ya. Tapi pada dasarnya teman-teman ya, semua itu yang mengatakan hal seperti itu sampai saat ini malah nggak terjadi, bukannya menuju ke nol malah naik-naik ya. Kalian ingat di tahun 2022 banyak spekulasi Bitcoin bakal ke $3, Bitcoin bakal ke 10.000 bukan $3 ya, sorry. Bitcoin bakal ke $3.000, Bitcoin bakal ke $10.000. Tapi nyatanya apakah tahu? Harganya cuman menyentuh di level $15.000, habis itu recover kembali dan bermain harganya di kisaran harga $25.000 sampai $30, sampai akhirnya setelah dia puas bermain atau setway di level tersebut, saat ini harganya bisa ke $40.000 teman-teman ya. Nah, itulah yang saya bilang nggak ada ilmu pasti di kripto. Jadi buat kalian semua ya, kita lihat progres. Koin ini dibuat untuk apa? Tujuannya buat apa? Oh, buat ini, berarti ini masa depannya ada gitu ya. Jadi bisa dikatakan disclaimer dulu sebelum kita membeli sesuatu. Jadi buat teman-teman semua, minimal kalian punyalah 5 XRP teman-teman. Siapa tahu kalau bisa ke bener-bener ke $50 ya, tinggal kalian kalikan aja ya. 5 kali 50 berapa ya kan? $250 teman-teman. Dalam artian ya dengan modal nggak seberapa kita sudah bisa mendapatkan kisaran jutaan rupiah ya, mungkin ya untuk tahun 2025 atau bahkan halving berikutnya atau bull run berikutnya gitu teman-teman, di area 2029 atau 28 gitu ya kan. Ya anggap aja kita nabung lah untuk anak kita nanti gitu ya. Oke, mungkin ini sedikit informasi, semoga membantu dan salam cuan.